Oke, sebenarnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, di sini mewakili Pak Aam, mungkin Bapak Aam sedang ada urusan. Jadi untuk hari ini pertemuan ke-11 yang akan memaparkan materi yaitu dari kelompok 4 dan kelompok 6 hari ini. Kelompok 4 karena kemarin belum sempat di-upload di Adlink, jadi diskusinya di Zoom pertemuan hari ini. Oke, jadi yang presentasi itu dari kelompok 4 dengan materi simple present and present continuous, dan kelompok 6 dengan materi simple past tense. Oke, jadi yang pertama yang presentasi itu kelompok 4. Jadi silakan untuk kelompok 4 mempersiapkan anggotanya dan pemaparannya. Dipersilakan. Baik, di sini kami dari kelompok 4, kami akan menjelaskan materi tentang simple present dan present continuous. Kami beranggotakan yang terdiri dari Adokta Wulandari, Deniati, Desi Natalia, Devi Marianti, Dita Marcelin Pedorenza, Rida Vanessa, Gisa Cindy Ayu, Melisani Pratiwi, Siti Rahima, dan Yohana Kasih Karina Dewi. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Deniati. Yaitu simple present tense. Simple present tense suatu bentuk kata kerja untuk menyatakan fakta, kebiasaan, dan kejadian yang terjadi pada saat sekarang ini. Bentuk kata kerja ini paling sering digunakan dalam bahasa Inggris. Contoh simple present tense. Pertama, you speak English. Kedua, do you speak English? Ketiga, when does they train a Sally live? Keempat, you do not speak English. Kelima, do he play tennis? Baik, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dita. Dengan demikian, rumus simple present tense untuk kalimat positif, negatif, dan interrogatif adalah sebagai berikut. Kalimat positif, S plus V kurang 1. Contoh simple past tense-nya, she likes eating out. Rumus simple present tense positif, S plus auxiliary do atau does plus bare infinitive. Contoh simple past tense-nya, the children are naughty. Rumus simple present tense positif, S plus be, am, or is, or are. Contoh simple past tense-nya, she doesn't like eating out. Kalimat negatif, rumus simple present tense-nya, S plus aux verb do or does plus not plus bare infinitive. S plus be, am, is, are plus not. Contoh simple past tense-nya, she doesn't like eating out, the children are naughty. Kalimat interrogatif, rumus simple present tense-nya, do or does plus S plus bare infinitive, be, am, or is, or are plus S. Contoh simple past tense-nya, does she like eating out, dan or the children naughty. Catatan pada kalimat positif, normalnya auxiliary verb do or does tidak digunakan, melainkan hanya digunakan jika perlu untuk memberi penekanan pada keharusan melakukan aksi kata kerja. Lanjut. Present continuous tense, bentuk kata kerja yang digunakan untuk membicarakan aksi yang sedang berlangsung sekarang atau present atau rencana di masa depan. Fitur, karena dapat digunakan pada present atau fitur, tense ini sering diiringi adverb of time untuk memperjelasnya.
Contoh present continuous tense, rumusnya subject plus is atau am atau are plus verb plus ing plus object plus keterangan. Example yang pertama, he is eating whole grain bread with salad. Yang kedua, you are reading my article at present. Yang ketiga, she is waiting for you. Yang keempat, he is cooking dinner. Selanjutnya, di sini ada rumus subject plus auxiliary verb atau to be ditambah main verbnya plus ing. Kalimat positif, subjeknya ada I, auxiliary verbnya ada am, main verb plus ing-nya jadi I am studying chemistry. Positif yang kedua ada subjeknya you, auxiliary verbnya ada are, main verb yang menggunakan plus ing-nya ada speaking. Contoh kalimatnya, you are speaking English. Kalimat negatif, di sini ada she is not staying in London. Subjeknya she, auxiliary verbnya is, di sini menggunakan not. Main verbnya yang menggunakan plus ing-nya staying in London. Kemudian kalimat negatifnya lagi, ada we are not listening radio. Subjeknya we, auxiliary verbnya are, di sini juga menggunakan not. Main verb plus ing-nya listening. Kemudian kalimat pertanyaannya, is he waiting for me? Subjeknya is, auxiliary verbnya he, main verb yang menggunakan plus ing-nya di sini ada waiting. Kemudian kalimat pertanyaannya juga ada are they playing game? Subjeknya are, auxiliary verbnya they, main verb plus ing-nya playing. Slide selanjutnya. Simple present tense digunakan untuk peristiwa yang berlangsung secara berkelanjutan. Example, he plays football every day. I back to the field every year. Kedua, menyatakan fakta. Example, the sun is in the east. That bag is made in China. There are women. Menyatakan yang akan terjadi di masa depan. Example, the plan live at 8 tomorrow morning we come this mountain at your on study morning. Present continuous digunakan untuk menyatakan apa yang terjadi saat ini atau benar-benar terjadi ketika seseorang berbicara. Example, I'm trying to find my bag and seeing somebody walk here. Lalu menyatakan sesuatu yang terjadi saat ini namun belum tentu terjadi di masa yang akan datang. Example, I'm looking for a new job and she is confused because of her son. Kemudian menyatakan rencana yang akan dilaksanakan di masa mendatang. Example, we are having a new house next month and I'm start to create new book next Sunday. She is run in this circuit in tomorrow evening. Perbedaan antara simple present tense dan continuous tense. Continuous tense yang paling utama adalah sedang berlangsung saat itu juga dan belum tentu berlangsung di masa yang akan datang. Simple present tense yang paling utama sedang yang terjadi berulang-ulang atau sesuatu hal. Persamaan simple present tense dan continuous tense yang pertama sama-sama digunakan dalam pembelajaran awal dan pemula. Yang kedua, sama-sama menggunakan verb one. Yang ketiga, sama-sama menggunakan keterangan waktu. Yang keempat, sama-sama digunakan untuk menyatakan
kejadian yang terjadi saat ini. Sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan dari teman-teman yang lain, Baik, ini kita masuk ke sesi diskusi dari materi kelompok 4. Silakan kalau ada dari kelompok lain yang ingin bertanya. Dipersilakan. Permisi, selamat pagi. Saya izin bertanya. Boleh dibuka tidak slide-nya tadi? Nah ini, mau tanya bagian interrogatif. Interrogatif kan pertanyaannya. Mau tanya, kapan kita dapat menggunakan do atau does yang ada di sini? Apakah mempengaruhi penggunaan do atau does menggunakan to be seperti itu? Apakah jelas pertanyaannya? baik, jelas. Terima kasih. Iya, sama-sama. Untuk sementara pertanyaan akan kami tampung terlebih dahulu. Jika ada dari kelompok lain yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, di sini kami dari kelompok 4 akan menampung 3 pertanyaan. Di sini kami telah menampung 2 pertanyaan. Masih tersisa 1 pertanyaan. Jika ada kelompok lain yang ingin bertanya, dipersilahkan. Pertanyaan akan kami jawab setelah selesai 3 pertanyaan. Terima kasih. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita langsung lanjut aja ke pemaparan kelompok 6. Oke, kalau nggak ada, sembari kita menghemat waktu, jadi mungkin untuk menjawab pertanyaannya bisa di akhir setelah pemaparan kelompok 6. Jadi berikutnya kita langsung ke pemaparan kelompok 6. Oke, silakan untuk kelompok 6 dipersiapkan anggotanya dengan materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi tentang simple past tense. Anggota kelompok kami terdiri dari 9 orang, yaitu Aprilia Jarmi Contesta, Aprisilia Ninda, Aurora Ameta, Helyatul Jannah, Muhammad Iqbal, dan saya sendiri Norani, Satrio Adi Nugroho, Septi, dan Yeni Apriliani. Pertama-tama akan dijelaskan tentang pengertian simple past tense. Saya serahkan kepada rekan-rekan saya untuk menjelaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari simple past tense. Simple past tense digunakan untuk menyatakan suatu kejadian yang telah terjadi pada waktu lampau dan berakhir pula di masa lampau dalam waktu spesifik. Kalimat dalam waktu simple past tense ditandai dengan kata kerja kedua yang menunjukkan waktu lampau. Slide selanjutnya saya persilakan untuk teman saya menjelaskan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Aprilia. Ciri-ciri simple past tense. Yang pertama menggunakan kata kerja kedua. Yang kedua menggunakan to be, was, were. Yang ketiga menggunakan at, per, of time, ago, yesterday, last night, last week, last month, last year. Fungsi simple past tense. 1. Membicarakan kejadian atau sebuah peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau akan tetapi tidak ada kaitannya dengan peristiwa. 2. Membicarakan sebuah peristiwa maupun kejadian yang telah dialami oleh seseorang. 3. Untuk membuat sebuah cerita. 4. Dapat berfungsi untuk membicarakan kebiasaan pada masa lalu. 5. Berfungsi untuk membicarakan fakta ketika masa lalu. Rumus simple past tense. Untuk kalimat positif, verbal simple past tense, kalimat positifnya terdiri dari subjek plus verb 2 plus objek. Untuk kalimatnya she worked yesterday. Lalu untuk kalimat negatif terdiri atas subjek plus did plus not verb 1. Untuk kalimatnya she didn't work yesterday. Dan untuk kalimat pertanyaan terdiri dari did plus subjek plus verb 1. Kalimatnya did she work yesterday. Lalu untuk nominal simple past tense
kalimat positifnya terdiri dari subjek plus to be, bisa was atau were, plus adjective atau adverb. Lalu untuk contoh kalimat, they were friends. Lalu untuk kalimat negatif terdiri dari subjek plus to be, was atau were, plus not, plus adjective atau adverb. Lalu untuk contoh kalimat, they weren't friends. Lalu untuk kalimat pertanyaan itu terdiri dari to be, was atau were, plus subjek, plus adjective. Lalu untuk contoh kalimat, they weren't friends. Lalu selanjutnya dipersilakan untuk masuk ke bagian kata kerja. Kata kerja yang digunakan dalam simple past tense adalah kata kerja kedua atau verb to. Jenis-jenis kata kerja yang digunakan dalam simple past tense ada dua, yaitu yang pertama regular verb, yang kedua irregular verb. Baik, saya akan melanjutkannya lagi. Regular verb adalah kata kerja beraturan, kata kerja yang dalam berubah-ubah sesuai dengan bentuk tense dan perubahannya, mematuhi peraturan yang normal, yaitu dengan menambah huruf D atau ed pada kata kerja bentuk pertama atau verb one, atau disebut dengan infinitive, sehingga menjadi bentuk kata kerja kedua atau verb two past tense. A, jika huruf akhiran kata kerja adalah huruf Y yang didahului huruf vokal A, I, U, E, O, maka ditambahkan akhiran ed, contohnya play menjadi played. Yang B, jika akhiran kata kerja adalah huruf Y yang didahului huruf konsonan, maka hilangkan Y yang diganti dengan I dan ditambahkan akhiran ed, contohnya studi menjadi studied. Irregular verb atau kata kerja tak beraturan adalah kata kerja yang berubah-ubah, tidak sesuai dengan bentuk tensi dan tidak mematuhi peraturan yang normal. Bentuk lampau irregular verb, kata kerja yang tak beraturan, tidak dibentuk dari kata kerja dasar atau verb 1 ditambah huruf D atau huruf I untuk membentuk verb 2 past tense dan verb past tense participle. Contoh played atau played by atau Bob. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila dari teman-teman ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Baik, izin bertanya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Iya, terdengar dengan jelas. Baik, perkenalkan nama saya Alda Marika, perwakilan dari kelompok 7. Saya akan bertanya, di situ tadi kan dijelaskan tentang regular verb. Regular verb itu kan terdiri dari banyak kata. Dari kata tersebut, berikan satu contoh kalimat tentang regular verb. Itu saja. Terima kasih. Baik, sama-sama. Di sini kami akan membuka sesi 3 pertanyaan. Sisa 2 pertanyaan lagi kami persilahkan. Baik, jika tidak ada lagi pertanyaan, saya persilahkan untuk anggota kelompok menjawab pertanyaan dari Alda Marika. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Alda Marika. Contoh kalimat dengan menggunakan past regular verb. Yang pertama, my mother cooked his meal this morning. 2, he cleaned his vehicle yesterday. Dan yang ketiga, we brought books 2 days ago. Bagaimana? Apakah jelas? Ya, cukup jelas. Terima kasih. Baik, sama-sama. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? 2 pertanyaan. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Jadi saya tutup untuk presentasi ini. Maaf jika ada kesalahan dari kami atau ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Permisi, sebelumnya di sini saya dari kelompok 4 ingin menjawab pertanyaan dari Nur Kamalia. Pertanyaannya, kelompok 3 izin bertanya, di bagian bawah rumus simple present tense dikatakan aksi kata kerja. Pertanyaannya, aksi kata kerja yang seperti apa, kemudian fungsi utama dari simple present dan present continuous. Terima kasih. Sebelumnya saya bisa minta tolong kepada bisa untuk share screen. Di sini ada catatan pada kalimat positif, normalnya auxiliary verb atau do or does tidak digunakan, melainkan hanya digunakan jika perlu untuk memberi penekanan pada keharusan melakukan aksi kata kerja. Jadi pertanyaan tadi kan aksi kata kerja itu apa? Jadi maksudnya dari maksud aksi kata kerja ini, do atau does itu digunakan jika perlu untuk memberi penekanan pada keharusan untuk melakukan aksi kata kerja itu. Misalnya dia harus melakukan mencuci baju, atau dia harus melakukan aksi kata kerja yang diperintahkan tersebut. Kemudian tadi pertanyaannya fungsi dari simple present tense dan present continuous. Fungsi dari simple present tense itu adalah menggambarkan atau menerangkan kejadian sehari-hari. Kemudian fungsi dari present continuous tense digunakan untuk menceritakan sebuah kejadian atau kegiatan yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu dan masih berlangsung sampai sekarang. Demikian jawaban dari saya. Apakah bisa dimengerti? Iya, jawabannya cukup jelas kata Mbak Lia. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Melia. Tadi ditanyakan penggunaan do atau does di kalimat interrogatif. Jadi do digunakan untuk subjek kata ganti orang atau personal pronouns. I, you, we, they contohnya. Kemudian yang does digunakan untuk subjek orang ketiga atau third person. Contohnya pada he, she, dan it. Apakah cukup jelas? Baik, cukup jelas. Jadi tergantung sama subjeknya ya penggunaannya. Iya, benar. Baik, terima kasih kepada Kak Yohana Kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Baik, sekian dari presentasi kami. Selamat pagi. Baik. Sudah terjawab? Sudah semua pertanyaan yang diajukan, maka selesai sudah presentasi kelompok 4 dan 6. Untuk presentasi hari ini saya tutup. Sekian untuk pertemuan hari ini. Di sini saya mewakili Bapak Aam Rivaldi selaku dosen pengampu mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.